Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Ustaz doakan mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 5 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dengan pembelajaran kita hari ini. Meskipun masih menggunakan media daring, hari ini pembelajaran kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu masih tentang optimis. Pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana sih cara kita agar menumbuhkan sikap optimis atau kiat-kiat agar tumbuh di dalam diri kita itu sikap yang optimis. Ustadz, optimis itu perlu nggak sih Ustadz? Sangat perlu ya. Sebagai umat manusia, khususnya kita sebagai umat muslim, orang muslim itu harus mempunyai sikap optimis yang kuat. Kenapa? Karena dengan sikap optimis itu akan menumbuhkan ibadah yang istiqomah, akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya yang lebih maksimal lagi. Itu Ustadz, apa saja sih kiat-kiatnya untuk menjadi optimis? Yang pertama, dalam kehidupan manusia itu pasti ada hal positif, pasti ada hal negatif. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, untuk menumbuhkan sikap optimis itu, maka kita harus menemukan sisi-sisi positif dalam segala sesuatu yang kita pandang, menemukan sisi-sisi baik dari segala sesuatu yang kita temukan. Contoh, hari ini kita gagal, maka kita harus bisa mengambil hikmah dari kegagalan itu. Oh, kemungkinan sayanya nih yang kurang maksimal. Itu bukan kemudian menyalahkan orang lain, bukan kemudian malah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah menemukan sisi positif dari setiap permasalahan yang ada. Yang kedua, rencanakan kembali, ya, rencanakan kembali tujuan yang akan kita capai. Oh, saya hari ini gagal nih, berarti saya harus menemukan kembali tujuannya nih. Saya tujuannya, contoh, kalian semuanya ingin menghafal surat ini, tapi di pertengahan kamu nggak kuat. Nah, di sini kemudian kamu kembali, oh iya, saya kan tujuannya untuk menghafal, bukan untuk riya. Oh, kayaknya nih saya tadi ada sesuatu yang pamer nih, jadi Allah menegur saya nih. Itu yang kedua. Yang ketiga, bertahap, ya, bertahap. Manusia itu ketika melaksanakan sesuatu harus step by step, bertahap. Karena kemampuan manusia itu tidak langsung naik ke atas. Oleh karena itu, maka ketika merencanakan sesuatu harus bertahap. Dari sesuatu yang berat dulu apa yang mudah dulu? Tentunya dari sesuatu yang mudah terlebih dahulu. Makanya dalam setiap soal nih, biasanya nih, setiap soal UAS atau PAS atau nanti kalian ujian gitu ya, itu tulisannya kerjakan yang mudah terlebih dahulu. Dahulukan soal yang mudah terlebih dahulu. Itu karena kita harus step by step, tahap demi tahap. Ada tahapannya untuk mencapai itu semuanya. Ini yang terpenting, yang selanjutnya, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berusaha maksimal, usahanya sudah luar biasa, berdoa sudah, tawakal kepada Allah. Pembelajaran sebelumnya kita sudah nih pelajaran tawakal, ya. Tawakal kepada Allah, pasrahkan semuanya kepada Allah. Tapi syaratnya satu, tawakal itu setelah kalian berusaha, berdoa, setelah itu tawakal. Jangan sampai nggak ada usaha, apalagi nggak ada doa, kamu sudah tawakal, udahlah saya pasrahkan semuanya kepada Allah. Salahnya seperti itu. Tapi tawakal itu harus didahului dengan apa? Dengan usaha, dengan doa. Setelah itu pasrahkan hasilnya kepada Allah. Karena apapun yang diberikan oleh Allah itu pasti yang terbaik untuk kita semuanya. Kemudian yang selanjutnya, tidak mudah putus asa. Ini penting.
Jangan cepat mengeluh. Oh saya nggak bisa lah Ustaz, saya nggak bisa Mas, saya nggak bisa Pak. Salah, itu berarti kalian sudah putus asa. Cara untuk membangun sikap optimis kita, jangan mudah putus asa. Kata Allah dalam Al-Quran, wala tai'asu mir rahmatillah. Janganlah kalian semuanya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada masalah. Kita punya masalah besar, wahai masalah yang besar, saya punya Allah yang maha besar. Itu, kamu itu kecil, kamu itu makhluk. Sampaikan kepada masalah. Wahai masalah yang besar, saya tidak takut. Saya punya Allah yang maha besar. Itu untuk menumbuhkan dari sikap optimis kita. Jangan sampai kita mudah mengeluh, mudah putus asa dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya berdoa untuk agar menumbuhkan kiat optimis yang kemarin sudah Ustaz sampaikan nih. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Ayo kita ulang. Wahid isnan salasa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Sekali lagi, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla ya hayyu ya qayyum atau ya arhamar rahimin. Itu dibaca setiap sekali selesai sholat. Ya Allah, Allahumma la sahla, tidak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali Engkau yang memudahkannya. Wa anta taj'alul husna, dan Engkau yang menjadikan kesedihan idza syi'ta sahla, ketika Engkau menginginkannya menjadi mudah. Itu konsep tawakal seperti itu. Tidak ada kemudahan kecuali Allah yang memberikan. Tidak ada kesedihan kecuali Allah memberikannya kemudahan. Makanya kemudian kita sering berdoa, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, la haula, wala quwata, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk yang lemah. Kita ini nggak bisa apa-apa. Apa sih hebatnya manusia? Punya mobil, punya harta, semuanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hanya titipan. Makanya tidak boleh sombong. Yang dilakukan oleh kita semuanya, sekali lagi, jangan sampai sombong. Karena kalau sombong, Allah akan murka dan Allah akan mencabut nikmat itu semuanya. Paham ya semuanya? Ya, selanjutnya nanti kalian kerjakan halaman 66 sampai 67. Sekali lagi, nanti kerjakan halaman 66 sampai 67, kirim melalui Google Classroom ya. Kirim melalui Google Classroom. Kerjakan halaman 66 sampai 67, kirim melalui Google Classroom. Semangat kalian semuanya. Mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita semuanya untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah menjalankan tugas-tugas kita di bumi, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Syukran katsiran ala husni timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.